Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi bahasan mengenai kelistrikan statis. Kali ini kita akan lihat medan listrik di sekitar muatan titik. Pada video yang lalu atau video sebelumnya, kita sudah membahas konsep medan listrik itu sendiri. Ingat bahwa medan listrik adalah ruang atau wilayah di mana sebuah muatan listrik dipengaruhi oleh gaya listrik. Dan sumber dari medan listrik adalah muatan listrik. Dan ingat pula bahwa di sekitar muatan listrik positif, arah medan listrik itu selalu keluar atau menjauhi dari muatan itu. Sementara di sekitar muatan negatif akan menuju ke muatan itu. Jadi kalau saya gambar kembali, misalkan ini ada sebuah muatan Q, kemudian ada titik P di sekitar muatan Q atau berjarak R dari muatan Q, maka arah medan di P akan menjauhi dari muatan ini ke kanan seperti pada gambar ya. Nah, untuk mengetahui berapa besar medan listrik di P, maka caranya adalah kita simpan muatan uji Q0 di sini. Muatan uji Q0, jadi bayangkan kalau mendapatkan muatan, kalau kita simpan muatan uji Q0 di sini, maka berarti antara Q dengan Q0 akan terdapat gaya. Dan gaya kan dinyatakan oleh hukum Coulomb, F sama dengan K kali Q kali Q bagi Q kali Q0 dibagi dengan R kuadrat. Nah, kemudian kembali ke definisi bahwa E sama dengan F dibagi Q0. Artinya apa? Ini tinggal dibagi dengan Q0. Kalau F dibagi Q0, berarti yang tersisa adalah K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Seperti ini. Jadi medan listrik di sekitar muatan sumber berupa titik Q muatannya sebanding dengan besar Q-nya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dan ingat pula bahwa medan listrik vektor yang arahnya selalu sama dengan gaya F pada muatan positif, gitu kan ya? Dan berlawanan dengan F kalau muatannya negatif. Kita lihat contohnya. Ini konsep. Pada titik O yang berjarak R dari titik P terdapat muatan Q. Manakah pernyataan berikut yang benar? Medan listrik di P menjauhi titik O jika Q positif dan menuju titik O jika Q negatif. Betul atau salah? Ya, kita hanya melihat mana pernyataan yang benar. Jadi kalau kembali saya gunakan ini, jadi ini adalah titik O. Ini adalah titik O. Jadi di titik O ada muatan Q. Maka medan listrik di P jelas akan menjauhi O kalau Q-nya positif. Sebaliknya kalau Q-nya negatif akan apa? Menuju ke O, gitu kan ya? Berarti ungkapan ini benar. Kemudian besar medan listrik di P berbanding lurus dengan Q dan berbanding terbalik dengan R. Ya, rumusnya kan ini kan ya. Jadi E ini artinya kan E berbanding lurus dengan Q, coba baca begitu, dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Berarti ungkapan kedua juga benar. Jika disimpan muatan Q di titik P, arah medan di P sama dengan arah gaya pada Q. Jadi andai di sini kita simpan muatan Q, nah pertanyaannya adalah betulkah gaya pada Q sama dengan arah medan atau betulkah arah medannya sama dengan gaya pada Q? Dengan kata lain, betulkah arah gaya itu ke sini juga? Nah, ini mesti hati-hati, gitu kan ya? Kenapa? Arah gaya dengan E itu akan searah kalau Q-nya positif. Jadi pernyataan ini akan benar kalau Q-nya positif. Tapi kalau Q-nya negatif, maka akan berlawanan dengan E. Sorry, ini negatif ya. Kalau Q-nya negatif akan berlawanan dengan E. Jadi ungkapan ini tidak sepenuhnya benar. Tergantung apa?
muatannya. Kalau Q-nya positif, arah medan sama dengan arah E. Tapi kalau Q-nya negatif, arah medan dengan arah F akan berlawanan. Jadi ungkapan ini adalah salah. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Titik P berjarak 30 dari muatan Q 25 mikrocoulomb. Hitung besar dan arah medan listrik di P. Jika di P disimpan muatan Q aksen 2 mikrocoulomb yang masanya 2 gram, lalu dilepaskan, berapa percepatan awal Q aksen? Baik, jadi kita sudah tahu lah ini jaraknya, jarak titik P berarti R. Ini adalah R. Muatannya sudah kita tahu. Kita ingin tahu medannya. Kita bisa langsung saja menggunakan rumus medan listrik pada jarak R dari muatan sumber Q, kan ya? E sama dengan K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali Q-nya 25 mikro. Ingat mikro itu berapa? 10 pangkat minus 6 ya. Ini 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R. R-nya harus dalam meter. Berapa? Dalam meter ini berarti 3 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Karena senti 10 pangkat min 2. Berarti 3 kali 10 pangkat min 1 kita pangkatkan 2. Kita proses yang kuadrat dulu. 3 pangkat 2 adalah 9. Sama ya. Sehingga ini bisa dicoret. Ini hancur, yang ini lebur. Sehingga yang tersisa berapa? 25 kan ya? Berarti 25. Tinggal pangkatnya nih. 10 pangkat min 1 pangkatkan 2 jadi 10 pangkat min 2. Naikkan ke atas. Jadi 10 pangkat 2 dengan min 6 jadi pangkat min 4. Dengan 10 pangkat 9 tersisa berarti 25 kali 10 pangkat 5. Gitu kan ya? Newton per coulomb. Oke, itu medan listriknya di titik yang berjarak 30 cm. Kemudian yang kedua yang dicari adalah percepatan awal. Seperti apa sih sebenarnya? Ya, prinsipnya kan ada muatan sumber positif Q, lalu di jarak R disimpan lagi muatan positif juga Q aksen di sini ya. Yang ditanya percepatan. Ya konsepnya kan kalau masanya sudah tahu kan sini kan ya, ini masanya 2 gram nih, ini massa berarti kan. Kalau masanya sudah tahu, maka percepatan itu sama saja dengan apa? Gaya dibagi massa, kan dari hukum Newton kan ya? Berarti kita harus tahu gayanya, atau boleh langsung begini lah, bahwa A itu berarti sama dengan gaya dibagi dengan massa. Gayanya kayak apa? Gaya yang dialami oleh muatan Q aksen. Ya ini akibat apa? Akibat muatan Q ini. Dia akan dapat gaya, ditolak kan dia akan dapat gaya sebesar F. Oke, jadi F per M. Nah, berapa besar gaya ini? Kita bisa hitung menggunakan rumus gaya ya. K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat boleh. Atau kalau kita sudah tahu medannya, kan sudah tahu medannya di titik ini kan ya, pada jarak 30. Setiap muatan Q atau Q aksen disimpan dalam medan E, maka akan dapat gaya sebesar muatannya dikali dengan medannya, kan sama aja dengan Q aksen dikali dengan medannya E dalam hal ini dibagi dengan M. Dengan demikian, saya pindah ke sini A-nya. Masukkan Q aksennya adalah 2 mikro ya. 2 mikro. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kali medannya 25 dikali 10 pangkat 5 dibagi dengan massa. Massanya 2 gram. 2 gram ini harus kita ubah ke dalam kilogram. Berapa kilogram? 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram ya.
Oke, jadi 2 dikali dengan 10 pangkat min 3 kg. Nah, 2-nya boleh dicoret. Jadi angkanya tetap 25 ya. Kali 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi 10 pangkat 3 dengan 6 dengan min 6 jadi 10 pangkat min 3 ya. Min 3 dengan 5 jadi 2. Berarti 25 kali 10 pangkat 2 ya. 25 kali 10 pangkat 2 atau boleh 2,5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Kita lihat contoh yang ketiga. Dua buah muatan Q1 dan Q2. Q1-nya 2 mikrokolom, Q2-nya 8 mikrokolom, terpisah pada jarak 15 cm. Tentukan jarak suatu titik dari Q1 jika di titik itu medan listriknya 0. Baik, jadi kalau saya ilustrasikan dulu, ada muatan Q1 positif, lalu ada muatan lain Q2 juga positif, jaraknya adalah 15 cm. Yang ditanyakan jarak dari suatu titik dari Q jika di titik itu medan listriknya adalah 0. Berarti kita harus melihat dulu di manakah letak titik yang kuat medannya 0. Nah, karena sumber muatannya ada 2, maka medan listrik di sekitar kedua muatan ini akan merupakan resultan dari medan listrik oleh muatan Q1 dan Q2. Karena masing-masing akan menghasilkan medan listrik. Berarti ada 2 medan listrik. Karena medan listrik besaran vektor, ya, maka secara matematis nanti letak titik itu atau vektor di titik itu akan merupakan resultan dari medan listrik oleh muatan pertama dan medan listrik oleh muatan yang kedua. Dan dikatakan resultannya 0. Kalau resultannya 0 apa artinya? Berarti kita akan dapatkan E1 sama dengan minus E2. Jadi apa artinya ini? Berarti kita harus mencari satu titik di mana medan di titik itu antara E1 dan E2 besarnya sama. Ini artinya ya, ini besarnya sama, arahnya berlawanan karena negatif. Di mana? Ya, tinggal kita lihat. Yang paling mungkin adalah kalau dia berada di garis hubung dari kedua muatan itu. Apakah di sebelah kiri? Coba cek. Kalau di sebelah kiri, medan oleh muatan Q1 kemana? Ingat, selalu menjauhi muatan positif. Berarti ke kiri. Medan oleh ini ke kiri di sini. Ada E1 di sini. Ke kiri. Oleh Q2 di titik ini. Ini juga di sebelah kiri Q2 kan akan menjauhi Q2, berarti akan ke kiri juga. Jadi tidak mungkin kalau begitu medannya ada di titik di sini. Karena apa? Syaratnya tadi harus berlawanan nih, tanda negatif nih, berlawanan ya. Mungkin juga di sini kita cek aja. Di sini pun nanti oleh Q1 akan ke arah mana? Kanan, gitu kan ya? Oleh Q2 juga akan ke arah kanan. Karena selalu menjauhi muatan positif. Jadi tidak mungkin juga dia berada di sebelah kanan dari kedua muatan. Jadi yang paling mungkin adalah di antaranya di sini misalnya. Misal kita titik ini ada di sini ya. Dimana misalnya jaraknya dari Q1 kita misalkan X, dari Q2 jaraknya adalah Y misalnya. Jadi di sini coba cek aja. Oleh muatan Q1 arahnya kemana? Menjauhi Q1 berarti ke kanan. Ke sini ada medan E1. Oleh Q2 di sini menjauhi muatan Q2 berarti ke kiri. Jadi yang akan berlawanan di sini.
Misalnya titik ini adalah titik P ya. Ini adalah titik P, di mana jaraknya terhadap Q1 adalah X, jaraknya terhadap Q2 adalah Y misalnya. Nah, tinggal terapkan aja syaratnya. Tadi kita sudah tahu arahnya berlawanan, besarnya harus apa? Sama. Jadi E1 sama dengan E2. Nah, kita masukkan. Itu kan rumus apa? K kali Q dibagi dengan R kuadrat. Berarti ini adalah K kali Q-nya Q1 dibagi dengan jaraknya dikuadratkan. Jadi apa? X kuadrat. Ini sama dengan K dikali Q2 dibagi dengan jaraknya Y. Kita kuadratkan. Nah, ini karena K-nya sama ya, jadi kita boleh hilangkan. Tinggal masukkan. Q1-nya adalah 2, berarti 2 dibagi dengan X kuadrat sama dengan Q2-nya adalah 8. 8 dibagi dengan Y kuadrat. Baik, kita masih punya dua variabel yang belum tahu, yakni X dan Y. Kalau ada dua variabel, maka kita harus lihat bagaimana hubungan antara X dan Y supaya X bisa tahu. Kita lihat dari gambar, jarak dari Q1 dan ke Q2 adalah 15. Sementara 15 itu tidak lain apa? X ditambah Y. Jadi kita sudah tahu hubungan antara X dan Y, bahwa X ditambah Y sama dengan 15. Kalau sudah begini, boleh dengan cara substitusi, artinya boleh Y-nya diganti dengan Y-nya oleh 15 min X, boleh. Boleh dimasukkan di sini, atau kalau ingin lebih mudah, begini saja ya. Coba, dari sini kan sebenarnya kita bisa dapatkan perbandingannya. Karena ini 2, ini 8, berarti ini boleh dibagi dulu, bagi 2 berapa? 1, ini bagi 2 berapa? 4 ya, 4 ya, jadi 1 banding 4. Sehingga kita akan dapatkan 1 per X kuadrat sama dengan 4 per Y kuadrat. Kita akan dapatkan perbandingan X dan Y. Karena sama-sama bilangan kuadrat 1 dan 4, boleh kita akarkan dulu. Berarti kita akan dapatkan 1 per X sama dengan 2 per Y. Sehingga dapatlah perbandingan bahwa X berbanding Y berarti berapa? 1 berbanding 2 ya? Oke, 1 berbanding 2. Nah, kalau sudah tahu perbandingannya kan mudah sebenarnya. Artinya apa sih? Kalau X-nya 1, Y-nya 2, berarti kan seluruhnya berapa panjangnya? 3, 1 tambah 2 kan 3 kan ya? Nah, yang 3 itu berapa? 15. Maka perbandingan aja. Sehingga kita akan dapatkan X yang dicari adalah 1 per jumlahnya X dan Y adalah 3 dikali dengan jarak sebenarnya 15. Sehingga kita akan dapatkan sama dengan 15 bagi 3 adalah 5 cm. Oke, jadi letak titik yang kuat medannya 0 dari titik Q1 adalah pada jarak 5 cm dan letaknya harus di antara Q1 dan Q2 ya, di antara Q1 dan Q2. Jadi 5 cm di sebelah kanan Q1, di mana titik P berada di antara Q1 dan Q2. Jadi boleh diingat bahwa di sini kalau ada dua buah muatan listrik sejenis, maka pasti akan ada sebuah titik yang kuat medannya 0 di antara kedua muatan ini. Boleh muatan, kalau negatif, ini negatif juga boleh sama saja. Dan akan lebih dekat ke muatan yang lebih kecil. Bahkan kalau ini jaraknya 5, berarti jaraknya 10 kan ya, 2 kalinya kan ya. Dia akan lebih dekat ke muatan 2 mikrocoulomb. Kalian coba silakan buktikan atau cari kalau seandainya ada, misalkan ini diganti menjadi, taruhlah ini jadi minus
minus 8 misalnya ini ya, Q2 jadi negatif, maka letaknya akan berada di luar kedua muatan ini, tidak di antara, dan lebih dekat ke muatan yang kecil. Nah meskipun ini minus 8, tetap yang kita anggap kecil yang 2 karena kita ambil mutlaknya, sehingga medan nanti akan berada di sebelah kiri daerah sini kalau seandainya ini negatif. Gunakan perbandingan yang serupa, dan kalau kita lihat dari sini bahwa X kuadrat Y kuadrat berarti X itu atau jaraknya itu akan berbanding lurus dengan akar dari Q-nya ya. Berbanding lurus dengan akar dari Q-nya. Jadi tadi kalau ini sudah tahu 2 ini 8 muatannya, maka R1 atau X banding Y sudah pasti. X banding Y berarti akar 2 banding 8 atau 1 berbanding akar dengan 1 banding 4 ya. Jadi 1 banding 2. Baik. Untuk sementara saya cukupkan saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.